Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, apa kabarnya? Semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila. Saya adalah salah satu mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2019. Nah, teman-teman, dalam video saya ini saya ingin membahas apa itu pengertian daripada anak usia dini dan bagaimana karakteristik daripada anak usia dini serta pendidikan bagi mereka anak usia dini. Oh iya, sebelum masuk ke dalam video selanjutnya, teman-teman jangan lupa ya klik tombol like, comment, and subscribe serta share video aku ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian anak usia dini. Pasti teman-teman udah penasaran kan, apa sih arti daripada anak usia dini itu? Pokoknya simak terus videonya, jangan di skip agar ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat. Jadi teman-teman, pengertian anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Dan sejumlah ahli pendidikan anak seperti the National Association for the Education of Young Children dan para ahli pada umumnya itu memberikan batasan anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Nah, mereka ini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik loh teman-teman. Jadi jika ada di sekeliling kalian itu anak usia dini, kalau kalian perhatikan pasti mereka mempunyai jati diri dan ciri khas tersendiri pada dalam dirinya. Nah, itu termasuk dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu karakteristik daripada anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu memiliki berbagai macam karakteristik pada dirinya. Pasti teman-teman penasaran kan, apa saja sih karakteristik dari anak usia dini? Pokoknya simak terus ya video saya, jangan di skip dan ambil terus manfaat ilmunya. Jadi teman-teman, karakteristik anak usia dini itu yang pertama ada anak usia dini bersifat unik, di mana setiap anak berbeda antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka terlahir sebagai kembar identik seperti Upin Ipin. Nah, mereka memiliki bawaan, ciri, kesukaan, dan latar belakang yang berbeda semua loh teman-teman. Jadi tidak ada satupun anak usia dini memiliki persamaan yang persis. Nah, yang kedua ini ada anak usia dini berada dalam masa potensial. Maksudnya, anak usia dini ini sering dikatakan berada dalam masa golden age atau masa keemasan. Jadi, masa keemasan atau golden age itu adalah masa yang paling potensial dan yang paling baik untuk anak belajar dan berkembang untuk dirinya. Oke teman-teman, dalam karakteristik anak usia dini yang ketiga, yaitu anak usia dini bersifat relatif spontan. Dimana teman-teman pernah dengarkan kata-kata kalau anak usia dini itu setiap perkataannya selalu jujur dan tidak pernah bohong. Nah, pada masa ini, anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura atau berbohong teman-teman. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa memperdulikan tanggapan orang-orang di sekitar mereka. Jadi setiap perkataannya yang mereka lontarkan adalah perkataan yang jujur loh teman-teman. Nah, yang keempat, anak usia dini berjiwa petualang. Karena anak usia dini ini memiliki rasa ingin tahu yang besar, mereka ingin mengeksplor dan menjelajahi berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut dengan cara mengeksplor benda dan lingkungan di sekitarnya. Nah, teman-teman jadi harus bisa mendampingi anak usia dini saat mereka ingin mengeksplor dan mengetahui apa saja benda-benda dan apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik anak usia dini yang kelima, yaitu anak usia dini bersifat egosentris. Jadi, mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan berdasarkan pada pemahamannya sendiri saja. Mereka juga menganggap semua benda yang diinginkannya adalah miliknya.
Jadi setiap anak yang ingin melakukan sesuatu atau menginginkan benda sesuatu, jika tidak dituruti, maka mereka itu akan menangis, berteriak atau marah. Yang keenam, anak usia dini ini bersifat aktif dan energik. Anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tertidur. Jadi, kalau kita melihat anak usia dini di sekitar kita, artinya mereka sering berlari-larian atau melakukan segala aktivitas tanpa ada rasa lelah. Kita sudah mencapai ke materi penghujung, yaitu materi pendidikan bagi anak usia dini. Jadi teman-teman, anak usia dini itu memerlukan pendidikan bagi mereka loh, karena mereka harus tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi mereka harus mendapatkan pendidikan dan edukasi dari para ahli anak-anak usia dini. Jadi simak terus ya, apa saja pendidikan anak usia dini itu. Nah, teman-teman, mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14, upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun tersebut dilakukan melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non-formal. Jadi, pendidikan anak usia dini bersifat formal itu adalah pendidikan yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, teman-teman. Dan kalau pendidikan anak usia dini yang bersifat non-formal biasanya diselenggarakan oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang ada di provinsi atau kabupaten daerah tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi dalam pendidikan formal anak usia dini itu yang pertama ada Taman Kanak-Kanak atau TK. Jadi Taman Kanak-Kanak atau TK merupakan lembaga yang menyelenggarakan program prasekolah bagi anak usia dini. Tujuan penyelenggaraan TK ini adalah untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Nah, untuk kegiatan sasaran TK adalah anak usia dini yang berusia 4-6 tahun atau usia persiapan untuk masuk ke jenjang pendidikan dasar. Jadi, penyelenggara TK berada di bawah pimpinan Kementerian Pendidikan Nasional yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi teman-teman, itulah TK yang salah satu lembaga formal pendidikan anak usia dini. Terus yang kedua, lembaga formal pendidikan anak usia dini ada Raudatul Atfal atau RA dan Bustanul Atfal atau BA. Jadi RA atau BA ini diselenggarakan oleh organisasi sosial keagamaan. Pada prinsipnya, penyelenggaraan RA atau BA memiliki banyakan kesamaan dengan TK. Namun perbedaannya hanya dalam pembelajarannya. Jadi pembelajaran keagamaan dalam RA ini lebih kental dan lebih menonjol serta menjiwai keseluruhan proses belajar mengajar. Untuk tujuan penyelenggara RA dan BA itu sama dengan TK, untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, sasaran RA dan BA ini juga sama, dari umur anak umur 4 tahun sampai usia 6 tahun. Terus untuk persiapannya juga untuk memasuki pendidikan dasar, serta penyelenggaranya adalah di bawah pembinaan Kementerian Agama. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan memberitahu kepada teman-teman pendidikan non-formal bagi anak usia dini. Jadi yang pertama itu ada kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan PAUD jalur pendidikan non-formal yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak melalui kegiatan belajar sambil bermain dan belajar seraya bermain. Sasarannya dalam KB ini anak usia 2-6 tahun. Nah, penyelenggara KB ini pada umumnya dilakukan yayasan
atau lembaga swadaya masyarakat, teman-teman. Teman-teman, yang kedua itu ada Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak itu merupakan salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak. Nah, sasaran dalam TPA ini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi, TPA ini memberikan 3 layanan meliputi perawatan, asuhan, pendidikan, kesehatan, dan gizi anak. Serta yang kedua, layanan orang tua yang meliputi parenting education, penyuluhan sosial tentang usaha kesejahteraan anak, antara lain mengenai tumbuh kembang anak dan pendidikan prasekolahnya. Terus yang ketiga adalah kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi tentang pentingnya pengasuhan anak, perawatan dan pendidikan anak, serta sosialisasi anak balita dan pentingnya TPA serta memberikan fasilitas penelitian. Nah, penyelenggara ini adalah yayasan atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada Satuan PAUD, yaitu Pos PAUD dan Bina Keluarga Balita. Jadi Satuan PAUD atau SPS dan bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan non-formal selain kelompok bermain dan TPA yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Layanan PAUD, atau layanan terkait lainnya. Pos PAUD adalah bentuk layanan yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita atau BKB. Pos PAUD diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pada prinsipnya, Pos PAUD dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan asas gotong royong, kesukarelaan, dan kebersamaan. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video, jadi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton sampai habis dan tidak di skip. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan kita menjadi tahu untuk mengasuh serta mendidik anak usia dini itu bagaimana. Kita harus paham dulu bagaimana anak usia dini itu, apa itu anak usia dini, dan bagaimana karakteristik mereka serta pendidikan yang cocok bagi mereka itu apa saja. Nah, semoga dalam video saya ini bisa membuat teman-teman mengerti dan paham seputar anak usia dini. Oke, terima kasih lagi untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share video saya ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya dapat mengerti seputar anak usia dini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.